Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari, NIM 230-234. Di sini saya akan mempresentasikan buat soal UAS dan dari tugas sebelumnya. Pertama, latar belakang analisis dampak lalu lintas. Untuk selanjutnya disebut andalnya atau studi kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen. Andalin atau perencanaan peraturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Rumah sakit, mal, jalan, ataupun stadion, kawasan pemukiman yang baru akan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut. Dengan andalin maka dapat diperhitungkan beberapa besar bangkitan perjalanan baru yang memerlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lintas untuk mengatasi dampaknya perubahan tata guna lahan baik. Lanjut. Rumusan masalah. Andalin agar gangguan-gangguan lalu lintas dapat segera diketahui sedini mungkin untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja jalan di dalam dan sekitar rumah sakit, unzat, dan dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lintas pada kawasan tersebut. Di sini tertera saran pertama. Dalam perencanaan pembangunan satu kawasan atau perencanaan tata ruang suatu wilayah, hendaknya selalu terintegrasi dengan perencanaan jaringan transportasi di kawasan tersebut. 1. Menginventarisasi data parkir di luar badan jalan mobil dan sepeda motor di Universitas Samratulangi. Yang kedua, mendeteksi hubungan antara jumlah tarikan di kampus Universitas Samratulangi. Yang ketiga, mengukur kinerja lalu lintas pada suatu ruas jalan yang diperkirakan terpengaruh oleh adanya kampus Universitas Samratulangi. Yang keempat, memberikan solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah lintas yang terjadi di jalan sekitar kampus Universitas Samratulangi. Next, tujuan. Memberikan solusi-solusi penanganan yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah lintas yang terjadi di jalan sekitar kampus Universitas Samratulangi. Metode penelitian dan data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Manado, yaitu di kawasan kampus Universitas Samratulangi dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan di luar kawasan. Yang pertama, data Kementerian Sosial dan Ekonomi dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Manado 2011 sampai 2031. Data ini berguna untuk mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi penelitian serta rencana pengembangan komunitas sekitarnya. Yang kedua, jarak kampus unzat ke rumah tempat tinggal ataupun kos responden dan data tingkat pertumbuhan lalu lintas sangat berguna untuk memprediksi pertumbuhan lalu lintas yang akan datang. Di sini ada bagian alir proses penelitian ya, tertera pertama mulai. Yang kedua, kajian pustaka, perumusan masalah, penyusunan metodologi. Yang ketiga, inventarisasi kebutuhan data. Selanjutnya, survei pengumpulan data sekunder maupun survei data primer. Di sini data sekunder pertama, jaringan jalan dan land use. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, data lalu lintas yang ada di daerah denah kampus unzat. Survei data primer. Yang pertama, survei volume lalu lintas. Yang kedua, survei menginventarisasi luas. Yang ketiga, survei kecepatan saat. Analisis yang pertama, analisis tarikan lalu lintas. Yang kedua, analisis lalu lintas sistem jaringan. Yang selanjutnya, analisis dampak lalu lintas, kinerja jaringan dan ruas jaringan di jalan kawasan kampus Universitas Samratulangi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran selesai. Nah, hasil dari penelitian yaitu ini udah ada bahasan hasil roda 2 pertama 14.20 5% dikali 26.728 orang, dan di sini juga sudah tertera hasil dari hasil penelitian yaitu 3.811,59 petak parkir roda 2. Yang kedua, roda 4 2,11% dikali 26.748 orang,
Dan di sini tertera juga hasilnya 564,383 petak parkir roda 4. Kesimpulan. Yang pertama, kapasitas parkir di Universitas Samratulangi yang tersedia untuk roda 2 sebanyak 714 petak parkir dan mobil sebanyak 441 petak parkir, sehingga dibutuhkan tambahan petak parkir untuk kendaraan roda 2 sebanyak 3.812 dan petak parkir untuk kendaraan roda 4 sebanyak 565 petak parkir. Yang kedua, kesimpulannya yaitu kegiatan ikutan dalam yang ada dalam kawasan kampus Universitas Samratulangi adalah A. Pangkalan ojek di dalam dan sekitar kawasan kampus. Yang kedua, pada kawasan tertentu seperti di ruas jalan kampus di depan gedung lantai LPM, ruas jalan di depan Fakultas Hukum, dan ruas jalan di Fakultas Teknik.